kesadaran sosial itu sederhananya adalah kemampuan anak di mana mereka bisa merasakan atau memiliki kemampuan berempati, kemudian mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang seperti itu yang memiliki kesadaran sosial yang baik itu mereka biasanya cenderung mudah beradaptasi, kemudian mereka juga bisa menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang pada saat itu sedang mereka hadapi. Miss Anissa, ada tips nggak untuk orang tua di rumah bagaimana cara mengembangkan kesadaran sosial untuk anak-anak mereka yang ada di rumah? Oke, jadi ini tips untuk orang tua ya Miss. Jadi untuk orang tua tipsnya yaitu tadi Miss, satu, jadilah model yang baik untuk anak-anak, karena anak-anak itu selalu melihat dan mencontoh perilaku-perilaku orang yang mungkin dia lihat di sekitarnya. Jadi jadilah contoh yang baik, kemudian ajarkan bagaimana sih cara berinteraksi sosial yang menyenangkan gitu dengan bersama orang lain gitu. Jadi dengan hal-hal demikian, dengan hal-hal yang kita harus berempati, kita harus bertanggung jawab dan sebagainya itu. Jadi dengan dukungan dan kasih sayang orang tua ya Miss yang diberikan kepada anak-anaknya, pasti anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran sosial yang baik. Mereka juga Selamat datang di Archie Story, podcastnya Archimedes Academy. Bersama saya Nabila, dan kali ini kita akan membahas terkait topik Why does social awareness matters for children? Bersama bintang tamu kita kali ini, mari kita sambut Miss Anissa. Halo semuanya. Bisa perkenalkan diri dulu terlebih dahulu, Miss Anissa? Halo, perkenalkan, nama saya Miss Anissa dan saat ini mengampu di kelas nursery. Baik Miss Anissa, kita akan membahas terkait topik kesadaran sosial. Nah, dari Miss Anissa sendiri, kira-kira kesadaran sosial pada anak-anak itu seperti apa? Oke Miss, jadi kesadaran sosial itu sederhananya adalah kemampuan anak di mana mereka bisa merasakan atau memiliki kemampuan berempati, kemudian mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain begitu. Jadi secara sederhananya bahwasannya anak-anak yang memiliki kesadaran sosial itu biasanya yang pertama mereka itu bisa berempati dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian yang kedua mereka bisa mengerti perspektif dari orang lain, atau dengan kata lain mereka bisa merasakan nih apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sama yang ketiga biasanya mereka itu mudah berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan orang lain itu mereka tahu bagaimana cara berinteraksi dengan baik gitu. Contohnya ya Miss, jadi secara sederhananya seperti ini. Jadi anak-anak itu kan cenderung mereka suka main pasti gitu. Jadi ke anak-anak tuh, kalau anak-anak yang memiliki kesadaran sosial itu tidak hanya sekedar ayo kita bermain bersama-sama gitu. Teman, anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang baik tuh biasanya mereka paham bahwasannya ketika bermain tuh aku harus sharing nih, harus berbagi sama teman-teman gitu. Atau misalkan ketika temanku lagi sedih nih, aku kasih mainan gitu. Jadi mereka tuh paham gitu apa yang temannya rasakan. Mereka juga melihat kayaknya temanku suka deh mainan yang ini, boleh deh aku bagi gitu. Jadi tidak hanya sekedar bermain bersama, namun mereka juga paham kalau ini temanku sedang merasakan ini, temanku maunya yang ini gitu, aku sebaiknya tidak boleh merebut atau apa. Jadi mereka yang memiliki kemampuan itu biasanya memiliki kesadaran sosial yang baik gitu. Mengapa sih kesadaran sosial ini sangat penting untuk dikembangkan sejak dini? Oke, jadi kenapa sih kesadaran sosial bagi anak-anak itu penting? Karena yang pertama, sejak dini mereka itu pasti sudah akan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya, betul. Jadi ketika anak-anak berinteraksi dengan sesamanya, mereka tuh pasti akan belajar banyak hal. Yang pertama pasti akan belajar berbagi, kemudian yang kedua belajar bekerja sama. Nah yang ketiga mereka juga bisa loh Miss untuk belajar untuk menyelesaikan konflik yang mungkin mereka hadapi pada saat itu. Jadi ketika anak-anak memiliki kesadaran sosial yang baik, jadi itu akan membantu mereka untuk memiliki hubungan atau membangun hubungan dan relasi yang positif dengan orang-orang di sekitarnya atau dengan lingkungan yang pada saat itu dia ada di situ. Jadi anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang bagus itu mereka tahu bagaimana ya cara aku bertindak di situasi yang seperti ini. Jadi mereka akan lebih cepat tanggap gitu menghadapi situasi-situasi yang sedang mereka hadapi gitu. Kalau misalkan ada situasi yang kurang mengenakan nih untuk mereka, jadi mereka tahu nih bagaimana caranya untuk menghadapi itu gitu. Jadi kalau misal anak-anak yang seperti itu yang memiliki kesadaran sosial yang baik itu mereka biasanya cenderung mudah beradaptasi, kemudian mereka juga bisa
menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang pada saat itu sedang mereka hadapi gitu. Baik Miss Anissa kan tadi sudah menjelaskan terkait tanda-tanda dari kesadaran sosial pada anak-anak. Bagaimana jika anak-anak ini kurang memiliki kesadaran sosial? Bagaimana dampaknya untuk kedepannya, Miss? Oke, jadi kalau misal anak-anak yang mungkin belum ya Miss, belum memiliki cukup kesadaran sosial itu mereka biasanya yang pertama itu sulit untuk beradaptasi Miss. Jadi interaksi dia dengan temannya tuh mungkin akan berbeda gitu. Kemudian bisa jadi kurang empati juga. Jadi biasanya anak-anak yang belum memiliki kesadaran sosial yang baik itu mereka cenderung lebih bingung gitu. Mereka bingung dan juga bertanya-tanya, bahkan bisa jadi menarik diri atau merasa tidak nyaman ketika mereka harus berinteraksi di dalam satu kelompok gitu. Jadi ketika biasanya kan dia sendiri nih atau misalnya hanya bermain berdua bersama temannya yang mungkin dia dekat. Nah ketika mereka belum memiliki kesadaran sosial yang baik itu, ketika dihadapkan dengan kelompok orang yang lebih besar lagi, mungkin mereka akan bingung dan aku harus apa ya gitu, aku harus bagaimana aku bertemannya gitu. Jadi rata-rata mungkin anak-anak yang belum cukup kesadaran sosialnya tuh akan merasa bingung dan cenderung dia gimana ya Miss, tidak untuk ke temannya tuh bagaimana ya, aku harus membawa diri seperti apa, jadi kurang nyaman mungkin ya. Jadi mereka lebih kebingung dan kurang nyaman bagaimana membawa diri ke dalam suatu kelompok yang lebih besar dan gitu. lebih baru gitu Iya, ya Miss ya. Jadi betul. cenderung anak-anak itu menarik dirinya. Iya, jadi lebih bingung dan oh iya gimana ya aku harus apa gitu. Bagaimana sih kesadaran sosial itu mempengaruhi hubungan anak dengan orang lain seperti teman dan mungkin orang dewasa gitu yang ada di sekitarnya? Jadi social awareness atau kesadaran sosial ini sebenarnya berpengaruh sangat besar Miss untuk kehidupan mereka, karena kan kita sebagai makhluk sosial pasti selalu berinteraksi dengan orang lain, begitupun juga dengan anak-anak gitu. Jadi anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang baik itu sangat berpengaruh dan bisa dilihat dari bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya dengan teman sebaya Miss, jadi dengan orang tuanya, dengan gurunya, dan mungkin dengan orang dewasa lainnya gitu. Jadi ketika mereka memiliki kesadaran sosial yang bagus, mereka tuh yang pertama cenderung lebih asyik. Jadi anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang baik itu pasti teman-temannya suka gitu main sama friendly dia. Ya, iya, ya? Friendly. Jadi ramah. Jadi kayak aku mau main sama dia aja gitu. Terus habis itu mereka kalau hubungan dengan orang yang mungkin lebih dewasa, dengan orang tuanya atau dengan gurunya tuh mereka akan lebih mudah untuk kita ajak diskusi. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah sangat bisa untuk kita ajak diskusi Miss. Jadi ketika terjadi sesuatu gitu ataupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu nih kita diskusikan bersama. Nah anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang bagus tuh biasanya lebih mudah untuk kita ajak diskusi. Jadi hari ini kita ngobrol tentang ini ya. Jadi ketika kita kasih tahu sesuatu gitu mereka akan lebih mudah memahaminya begitu. Jadi selain itu juga itu tadi Miss, jadi lebih friendly. Jadi teman-teman juga lebih suka karena mungkin dia ngerasa ketika bermain bersama nih, ketika kita main bersama-sama yuk gitu. Jadi anak-anak yang memiliki kesadaran sosial kan pasti dia akan bisa berpikir kalau kita main bersama, jadi aku harus berbagi. Jadi kalau misal ada temanku yang merebut, bagaimana ya, aku harus apa, apakah aku harus marah atau aku harus bilang missnya atau aku harus apa gitu. Dan mereka tuh cenderung untuk yang pertama mereka tuh sebenarnya cenderung untuk bilang dulu miss, jadi miss mainanku direbut gitu. Nah kemudian kami akan menyampaikan bahwasanya menyampaikan ke anak yang merebut dan anak yang direbut ya Miss. Jadi mereka akan bilang kalau untuk ke anak yang merebut misalnya dibilang tadi sudah bilang belum, apakah aku boleh pinjam gitu. Terus kemudian kalau yang untuk yang mainannya direbut nih, misalnya si anak yang memiliki kesadaran sosial yang baik nih, terus boleh nggak ya mainannya dipinjam, terus apa harus bilang apa, nggak apa-apa kok Miss, aku pakai yang lain aja, biasanya kayak gitu. Atau biasanya ada yang untuk menjawab tapi aku masih mau pinjam, boleh gitu. Jadi mereka jadi anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang bagus tuh mereka lebih bisa menghindari konflik ya Miss. Jadi nggak perlu dengan cara rebutan, tarik-tarikan mainan, enggak. Jadi mereka akan lebih tahu sebaiknya aku bilang dulu deh ke temanku kalau aku masih mau main gitu, atau nggak apa-apa deh dipinjam temennya, boleh aku bisa pakai yang lain gitu Miss. Jadi sebenarnya kesadaran sosial ini sangat berpengaruh ya Miss. Kita bisa lihat bagaimana cara anak-anak berinteraksi dengan teman-teman ataupun dengan orang yang lebih dewasa sehari-harinya tuh pasti terlihat gitu. Oke Miss Anissa, selanjutnya bagaimana sih kesadaran sosial itu berkontribusi pada perkembangan emosional anak?
untuk jangka panjang? Oke, ini membicarakan jangka panjang ya, Miss. Jadi kalau untuk jangka panjangnya tentu itu sangat berpengaruh. Jadi benar-benar berpengaruh di dalam hal yang positif ya, Miss. Jadi ketika anak-anak memiliki social awareness atau kesadaran sosial yang bagus tuh, mereka pasti akan mudah beradaptasi. Jadi kan pasti anak-anak juga bertumbuh ya, Miss, bertumbuh dan berkembang. Mereka akan menghadapi situasi-situasi yang selalu baru gitu, entah teman-teman yang baru, lingkungannya yang baru gitu. Jadi anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang bagus, yang baik gitu, jadi mereka akan lebih siap, lebih mudah untuk beradaptasi dengan situasi-situasi baru yang akan mereka hadapi. Karena mereka itu tadi, mereka mudah bergaul, jadi mereka menerima oh temanku seperti ini, aku mau berteman sama dia juga gitu. Jadi lebih mudah bergaul, kemudian mereka juga akan lebih bisa belajar efektif gitu, Miss. Jadi ketika kan mereka lebih mudah ya, Miss, untuk memahami apa yang orang lain bicarakan. Jadi ketika ada sesuatu, mungkin gurunya menyampaikan suatu materi ini gitu, mereka akan lebih mudah menangkapnya juga gitu. Jadi bisa belajar lebih efektif, kemudian dia juga bisa lebih mudah bergaul, dan yang paling penting itu sih, Miss, jadi dia lebih bisa menyesuaikan dirinya dengan situasi-situasi atau lingkungan-lingkungan dan orang-orang yang baru yang pastinya akan selalu dia hadapi seiring dengan bertumbuhnya mereka begitu. Baik, selanjutnya untuk tanda-tanda anak yang memiliki kesadaran sosial yang baik itu seperti apa, Miss Anissa? Oke, kembali lagi ke tanda-tanda ya, Miss. Jadi yang pertama pasti anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang baik itu mudah pasti berempati, Miss. Jadi mereka tuh empatinya besar gitu terhadap orang lain, karena mereka kan dapat merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Nah kemudian mereka juga bertanggung jawab, Miss. Nah ini yang penting ya, Miss. Jadi anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang baik, mereka tuh sebenarnya tanggung jawab loh, Miss. Jadi secara sederhananya contohnya gini, Miss. Jadi misalkan mungkin bermain bersama itu tadi. Jadi ketika misalnya dia tidak sengaja lah menyenggol temennya waktu main bersama, waktu lari-larian bersama nih, nggak sengaja kesenggol temennya, pasti tanpa missnya atau mungkin di rumah tanpa orang tuanya mengingatkan, mereka akan langsung bilang, oh sorry ya, maaf ya, aku tidak sengaja gitu. Nah atau misalkan ketika dia sedang mengerjakan sesuatu nih, kemudian entah minum, misalnya waktu snack time ya, Miss. Jadi snack time ternyata minumnya tumpah. Nah jadi mereka langsung, Miss maaf ya minumnya tumpah, terus mereka langsung ambil tisu sendiri, mereka bersihkan sendiri tempatnya. Jadi anak-anak tuh memiliki tanggung jawab gitu, Miss, dengan misal lepas sepatu sendiri, kemudian oh setelah makan nih, setelah snack time aku bersihkan sendiri, dikemas-kemas sendiri, kemudian dimasukkan ke dalam tasnya sendiri. Jadi mereka tuh paham rutinitas mereka tuh apa saja gitu di sekolah atau di rumah, mungkin juga begitu. Mereka juga, oh kalau aku pulang sekolah aku harus lepas sepatuku, aku taruh di mana ya, oh taruh di tempatnya di sini, oh tasnya aku harus letakkan di sini gitu. Jadi anak-anak memiliki kesadaran sosial yang baik tuh mereka bertanggung jawab, nih. Jadi apapun yang mereka lakukan pasti mereka bertanggung jawab akan hal itu. Baik, Miss, kira-kira ada nggak sih tantangan yang dihadapi Miss Anissa nih sebagai guru ketika mengembangkan kesadaran sosial pada anak-anak? Oke, jadi kalau tantangan tuh pasti dalam satu hal pasti ada tantangannya ya, Miss. Begitu pun juga dengan bahwasanya kita membantu anak-anak untuk mengembangkan kesadaran sosialnya tuh pasti ada sekali gitu, apalagi di era yang sekarang ya, Miss. Jadi era digital gitu ya, semuanya serba digital. Jadi kadang beberapa interaksi anak-anak tuh terbatas di dunia maya. Jadi kadang anak tuh tidak mendapatkan kesempatan dan ruang dan waktu untuk mereka belajar untuk berempati dan berinteraksi sosial di dunia yang nyata gitu. Apalagi untuk misalkan anak-anak yang lebih suka bermain gadget gitu. Jadi kan mereka, oh aku nonton gadget aja gitu. Itu akan sangat berbeda dengan anak-anak yang mungkin main gadgetnya mungkin terbatas gitu ya, Miss. Jadi sebagai contohnya tuh ketika jalan-jalan misalnya nih sama orang tua ya, Miss. Misalnya jalan-jalan nih sama orang tua, pergi ke playground gitu misalnya. Nah anak-anak yang cenderung memiliki kesadaran sosial yang baik itu pasti mereka akan di playground tuh, oh ya sudah enjoy saja gitu kan, bertemu dengan orang-orang baru, ya kita bermain bersama gitu, oh ya nggak apa-apa segala macam gitu. Cuman anak-anak yang mungkin sudah terpaku dengan gadgetnya, mungkin ketika dia dihadapkan dengan situasi yang baru gitu, dia akan, ini tempatnya besar sekali, wah temannya banyak, berbeda-beda gitu. Jadi kadang memang itu tadi, Miss, tantangannya adalah mungkin lingkungannya yang kurang mendukung kali ya, Miss. Mungkin ada beberapa yang lingkungannya tidak mendukung atau mungkin modelnya kurang sesuai, atau ya itu tadi, jadi mereka kurang bisa menyesuaikan dirinya. Jadi tantangannya, oh yaudahlah kita nonton video aja lah gitu mungkin ya. Jadi ketika mereka langsung di dunia nyatanya, di realnya, jadi kayak
wah aku sekarang lagi di sekolah nih banyak temennya, jadi mungkin kadang mereka bingung harus bagaimana karena mereka biasanya sendirian di depan tabletnya gitu, sendirian nonton ini sendirian, tidak ada yang mengganggu gitu. Sedangkan ketika ke sekolah, ketika ke playground gitu, mereka harus berhadapan dengan banyak anak-anak seusia mereka atau bahkan mungkin lebih kecil atau mungkin lebih besar. Jadi mereka juga, aku harus bagaimana, maunya kan pasti ini punya aku kok, orang aku duluan yang mainin gitu sih ya. Jadi tantangannya lebih ke kebiasaan anak-anak yang gadget aja sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya faktor dari lingkungan, terutama lingkungan di rumah itu sangat mempengaruhi bagaimana anak itu punya social awareness ya Miss ya. Nah kira-kira peran orang tua di rumah itu seperti apa sih Miss untuk mengembangkan social awareness-nya anak-anak? Oke Miss, jadi ketika kita membahas peran orang tua itu pasti sangat penting Miss. Jadi peran orang tua itu sangat penting bagi anak-anak dalam mengembangkan kesadaran sosialnya gitu, karena orang tua itu menjadi model. Jadi orang tua itu menjadi model untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak itu kan pasti melihat ya Miss. Anak-anak pasti melihat dan mencontoh apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Begitupun juga dengan orang tua. Jadi anak-anak melihat nih orang tua, bagaimana sih orang tua mereka berinteraksi dengan orang-orang lain gitu. Bagaimana orang tua mereka berempati dengan orang-orang lain begitu. Jadi orang tua itu memegang peran penting sebagai model Miss gitu. Jadi orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya, bagaimana cara mereka berempati dengan orang lain, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menghormati orang lain. Jadi memang peran itu sangat penting. Jadi karena setiap hal yang dilakukan orang tua pasti dilihat oleh anaknya. Jadi itu tadi, jadi orang tua mencontohkan hal-hal yang baik supaya anak-anak juga menerimanya juga dengan baik. Oh, orang tuaku baik nih sama orang, mungkin ramah gitu, friendly, selalu senyum, menyapa orang lain gitu. Jadi anak-anak juga akan, jika bertemu temannya juga pasti akan menyapanya gitu, kayak hi, good morning, hi gitu. Jadi mereka pasti yang pertama adalah melihat modelnya dulu, dan orang tua itu menjadi salah satu model yang paling penting yang dapat membantu anak untuk mengembangkan kesadaran sosialnya begitu. Baik, kira-kira untuk meningkatkan kesadaran sosial itu sendiri bagaimana Miss Anissa? Oke, jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana kali ya Miss. Jadi strategi untuk anak tuh bisa kita mulai dari hal-hal yang sangat sederhana gitu. Saya kasih contoh untuk yang di kelas kali ya Miss. Jadi mungkin hari ini misalnya ada temennya yang ulang tahun nih gitu. Nah, namanya anak-anak itu pasti ketika hari ulang tahunnya itu pasti happy. Iya, happy, seneng gitu kan ya Miss. Jadi kita membantu anak-anak, mungkin teman-temannya hari ini ulang tahun loh si A gitu, yuk kita nyanyi bersama-sama untuk dia gitu. Terus mereka duduk bersama kemudian nyanyi happy birthday gitu. Jadi ketika itu anak yang ulang tahun pasti seneng kan Miss, dia merasa kayak dihargai ya Miss ya. Wah, teman-temanku tahu aku hari ini ulang tahun gitu, mereka pasti akan senang. Jadi itu hal contoh sederhana yang pertama ya Miss. Jadi ketika mungkin kita ikut senang lah ketika ada teman kita yang lagi berbahagia pada hari itu gitu. Terus kemudian cara lain mungkin dengan baca buku Miss. Nah kalau di sekolah kan kita punya banyak buku ya Miss, bermacam-macam lah bukunya. Jadi salah satu caranya untuk itu kita bisa storytelling Miss. Jadi kita bisa ke library nih, kita pergi bersama-sama yuk ke library gitu. Kemudian baca buku storytelling lah gitu. Jadi kita bisa memilih buku-buku yang bisa memicu untuk perkembangan kesadaran sosial anak itu meningkat. Contohnya tentang berempati gitu, atau tentang bertanggung jawab gitu, tentang sabar. Dan itu kan banyak ya Miss di buku, entah dari tokohnya yang hewan atau dengan tokoh yang lucu-lucu. Jadi mungkin dengan hal-hal sederhana dan menyenangkan itu akan lebih mudah masuk gitu ke anak-anak. Jadi anak-anak juga nggak yang terbebani, aduh ini apa sih, tanggung jawab itu apa sih, kayak ini aku harus apa sih kalau temanku sedih gitu. Jadi dengan cerita-cerita seperti itu, dengan hal-hal sederhana itu tuh anak-anak pasti akan lebih mudah memahaminya gitu. Baik Miss Anissa, kita sudah banyak ya membahas terkait bagaimana sih mengembangkan kesadaran sosial untuk anak. Nah kira-kira Miss Anissa ada tips nggak untuk orang tua di rumah, bagaimana cara mengembangkan kesadaran sosial untuk anak-anak mereka yang ada di rumah? Oke, jadi ini tips untuk orang tua ya Miss. Jadi untuk orang tua tipsnya yaitu tadi Miss, satu, jadilah model yang baik untuk anak-anak, karena anak-anak itu selalu melihat dan mencontoh perilaku-perilaku orang yang mungkin dia lihat di sekitarnya. Jadi
jadilah contoh yang baik, kemudian ajarkan bagaimana sih cara berinteraksi sosial yang menyenangkan gitu dengan bersama orang lain gitu. Jadi dengan hal-hal demikian, dengan hal-hal yang kita harus berempati, kita harus bertanggung jawab dan sebagainya itu. Jadi dengan dukungan dan kasih sayang orang tua ya Miss yang diberikan kepada anak-anaknya, pasti anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran sosial yang baik. Mereka juga akan lebih berempati dan itu tadi yang siap untuk menghadapi situasi-situasi yang baru, lingkungan-lingkungan yang baru, orang-orang yang baru. Jadi anak-anak yang memiliki kesadaran sosial yang baik pasti di masa yang akan mendatang atau di masa perkembangannya, masa pertumbuhannya, mereka juga akan pasti merasa happy, mereka juga pasti merasa siap untuk menghadapi situasi-situasi dan tantangan yang baru gitu. Jadi itu tadi tips untuk orang tua adalah jadi model yang baik gitu. Oke, terima kasih banyak Miss Anissa sudah sharing-sharing di sini, ngobrol banyak sekali tentang bagaimana meningkatkan kesadaran sosial untuk anak-anak. Oke, terima kasih sudah menonton podcast Archie Story pada episode kali ini dan nantikan untuk episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye, terima kasih.